Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas materi mengenai masyarakat multikultural. Jadi silakan kalian simak dengan baik ya video ini. Pertama, kita akan membahas ciri dari masyarakat multikultural. Yang pertama, memiliki kebudayaan majemuk atau beragam. Dua, memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Tiga, bersatu melalui proses integrasi yang relatif lambat dan atas dasar ketergantungan. 4. Perbedaan dalam masyarakat cenderung menjadi pemicu konflik sosial. Dan 5. Terjadi dominasi kelompok dominan pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya kita akan bahas soal mengenai ciri dari masyarakat multikultural. Perhatikan modul kamu di soal nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat yang pertama, memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk agama. Iya, ini adalah jawaban yang betul. 2. Mengembangkan toleransi pada suku dan agama yang berbeda. Ini juga betul. Lalu, 3. Membatasi ruang gerak pada organisasi yang berbeda keyakinan. Ini salah. 4. Mengembangkan interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ini juga salah. Disosiatif itu mengarah pada perpecahan. Yang kelima, menganggap perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Jadi untuk soal nomor 1 di modul kamu, jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Selanjutnya kita bahas untuk tipe masyarakat multikultural menurut J.H. Purnival. Yang pertama ada kompetisi seimbang, yaitu kelompok-kelompok yang ada mempunyai kekuasaan yang seimbang. 2. Mayoritas dominan, yaitu kelompok terbesar melakukan dominasi terhadap orang-orang yang minoritas, atau kelompok minoritas. Lalu yang ketiga, minoritas dominan. Ini kelompok kecil yang mendominasi kelompok mayoritas dalam segmen tertentu. Yang keempat ada fragmentasi, yaitu masyarakat terdiri dari banyak kelompok kecil, tapi tidak ada yang mendominasi. Perhatikan soal nomor 2 di modul kamu. Keberadaan kelompok keturunan Arab lambat laun membentuk suatu masyarakat yang luas berupa kampung Arab. Mereka tumbuh dan berbaur dalam kehidupan masyarakat lokal dengan mengembangkan budayanya dan telah membentuk asimilasi budaya dengan masyarakat lokal. Mereka kini juga telah mampu mengembangkan berbagai macam bisnis perdagangan dan turut berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Dia berperan penting pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Yang ditanya adalah struktur konfigurasi masyarakat pada ilustrasi tersebut adalah kalau dibilang minoritas terdiskriminasi, di sini jelas salah karena jelas-jelas dia tidak terdiskriminasi. Kalau terfragmentasi, di sini tidak ada kelompok kecil lainnya selain kelompok Arab. Kompetisi seimbang di sini juga salah karena di sini dia bilang dia menguasai bisnis perdagangan dan lain-lain. Mayoritas dominan juga salah karena dia adalah kelompok minoritas. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, minoritas dominan. Nomor 3, terjadinya kasus penolakan terhadap kelompok, golongan, dan etnis tertentu pada penerimaan pegawai perusahaan menunjukkan adanya diskriminasi sosial yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini muncul sebagai akibat pola pikir individu maupun kelompok yang lebih mengutamakan kelompoknya sendiri sebagai bentuk rasa cinta terhadap budaya yang melekat pada dirinya. Tidak jarang, hal tersebut berdampak pada rendahnya profesionalitas pegawai. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengembangkan sikap apa. Primordialisme ini adalah jawaban yang paling betul. Kalau etnosentrisme ini adalah menilai kebudayaan orang lain menggunakan kriteria budaya kita. Xenocentrisme adalah kebalikan dari etnosentrisme yang menganggap budaya asing lebih baik dari budaya kelompok kita. Fanatisme artinya kayak berlebihan terhadap apa yang dipegang teguh. Separatisme adalah kayak pemberontakan. Jadi untuk jawaban B, C, D, dan E ini adalah salah. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling betul adalah primordialisme. Lanjut ke soal nomor 4, keragaman masyarakat Indonesia dan akan suku, ras, agama, dan budaya disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena kondisi geografis berupa kepulauan, mengingat kondisi masyarakat yang berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap yang seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat adalah yang A, berteman dengan orang-orang yang memiliki ras sama, di sini jelas salah, karena harusnya berteman dengan semua ras. B, menciptakan konsolidasi pada kelompok budayanya, konsolidasi harusnya dengan budaya lain, bukan dengan kelompok budayanya. C, selalu mengembangkan sikap toleransi dan menghargai, ini adalah jawaban yang paling betul sejauh ini. Yang D, berafiliasi hanya dengan kelompok agama yang salah, ini salah. Yang E, membentuk komunitas eksklusif berdasarkan latar belakang suku, ini jelas tambah salah. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, selalu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Lalu soal nomor 5, struktur tanah dan iklim yang ada di daerah pegunungan relatif cocok ditanami aneka hortikultura dengan buah-buahan.
Banyak dari masyarakat berprofesi sebagai petani dengan mengandalkan hasil alam di sekitarnya. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat di daerah pesisir utara Jawa yang lebih banyak menggantungkan hidupnya pada hasil laut sebagai seorang nelayan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajemukan masyarakat disebabkan oleh apa? Yang A. Perbedaan wilayah, ini adalah salah. B. Sempitnya lapangan kerja juga salah. C. Kondisi geografis, ini adalah betul. D. Kondisi iklim topografi wilayah yang berbeda-beda, ini juga betul. Yang E adalah kecenderungan untuk menggeluti pekerjaan turun-temurun. Jika dilihat untuk soal nomor 5, berdasarkan ilustrasi, ini membahas tentang struktur tanah dan iklim. Berarti yang lebih tepat adalah topografi. Tetapi karena option D, di sini ada kata iklim topografi, iklim topografi itu nggak ada. Jadi lebih baik kalian jawab yang C, keadaan geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan. Tapi kalau misalnya mau jawab D juga boleh, tapi harus diperhatikan jika tidak ada kata iklim. Jadi untuk soal nomor 5, kalian bisa jawab soal C atau D, tapi lebih tepat untuk menjawab yang C. Perhatikan soal nomor 6, perhatikan beberapa perilaku masyarakat berikut. Sikap yang dapat mendukung perkembangan masyarakat multikultural ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang A, pandangan paternalistik dalam memandang kesetaraan gender. Paternalistik ini berarti dilihat dia tuh keturunannya dari siapa. Yang kedua, menerima perbedaan antar budaya yang berbeda. Ini betul. 3, menganggap budaya asal adalah budaya yang paling baik. Salah, ini adalah etnosentrisme. 4, menanamkan prinsip kesetaraan. Ini betul. 5, menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antar budaya. Ini juga betul. Jadi jawaban yang betul adalah 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita bahas mengenai interseksi, konsolidasi, dan amalgamasi. Interseksi ini adalah persilangan keanggotaan masyarakat. Jadi gambarnya kayak himpunan irisan kayak gini ya. Jadi A ini adalah suku Jawa, B ini adalah suku Minang. 1 adalah Islam, 2 adalah Kristen. Jadi maksud gambar ini, agama itu adalah sebagai sesuatu hal yang menyatukan mereka. Mereka berasal dari dua suku yang berbeda, tapi bisa rukun atau mengalami persatuan karena adanya kesamaan agama. Lalu ada konsolidasi. Konsolidasi ini adalah penguatan keanggotaan masyarakat. Contohnya misalnya adalah Ikatan Keluarga Minang, Persatuan Masyarakat Betawi. Nah ini adalah contohnya adalah suku Jawa. Di sini ada jamaah agama Islam, kegiatannya di masjid, jamaah agama Kristen, kegiatannya di gereja. Jadi untuk konsolidasi dia adalah kayak dua buah himpunan yang berbeda, tetapi termasuk dalam satu rumpun suku Jawa. Ini disebut konsolidasi. Kalau mereka nggak gabung, mereka adalah konsolidasi. Kalau ada hal yang menyatukan mereka karena persamaan, di sini disebut sebagai interseksi. Lalu amalgamasi adalah perkawinan campur yang berbeda ras atau suku. Jelas ya? Sekarang kita bahas contohnya mengenai interseksi, konsolidasi, dan amalgamasi. Dilihat soal nomor 7, sebuah instansi perusahaan terdiri atas banyak karyawan dan berbagai latar belakang yang berbeda. Meskipun demikian, mereka dapat bekerja sama menjalankan tanggung jawab sebagai sebuah tim dalam memajukan perusahaan. Ilustrasi tersebut menggambarkan keniscayaan dalam masyarakat multikultural, yaitu terjadinya pilihannya adalah antara konsolidasi atau interseksi. Nah, kalau konsolidasi, ini adalah jawaban yang paling tepat karena payung besarnya yang menyatukan mereka adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Kalau interseksi di sini adalah jawaban yang salah. Karena apa? Karena tidak ada persamaan yang menyatukan mereka. Amalgamasi pun juga, amalgamasi adalah kawin campur. Sosialisasi dan toleransi ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat multikultural. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang A, konsolidasi. Kita bahas soal nomor 8. Salah satu konsekuensi dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia adalah heterogenitas kepercayaan dan agama. Pemerintah Indonesia mengizinkan setiap masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan pilihannya masing-masing sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Berikut sikap yang harus dikembangkan dalam kemajemukan umat beragama dalam masyarakat adalah yang A, mengikuti setiap perayaan. Ini salah, karena kita tetap harus percaya pada apa yang kita imani. B, mempermudah kegiatan peribadatan agama yang diyakini. Ini juga salah. Lalu, yang C, mengikuti setiap rangkaian peribadatan yang dilakukan agama lain. Ini juga salah. Lalu kita lihat yang D, menjaga ketertiban dan tidak mengganggu umat lain dalam beribadah. Ini adalah betul. Yang E, menerapkan toleransi kepada semua umat beragama yang diyakini. Ini salah. Karena yang tidak meyakini pun harus tetap diberikan toleransi. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita bahas soal nomor 9, etnosentrisme merupakan paham yang secara alami tumbuh dalam masyarakat multikultural. Akan tetapi, dalam perkembangannya, etnosentrisme lebih banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat multikultural karena
Yang A, setiap individu selalu menjunjung tinggi budaya yang disosialisasikan dan diterapkan sejak dini. Sejauh ini adalah jawaban yang betul. Yang B, setiap individu lupa terhadap budaya sendiri. Ini bukan dampak negatif dari etnosentrisme. Yang C, budaya asing dianggap sebagai budaya yang lebih maju. Ini adalah sikap dari xenocentrisme, bukan etnosentrisme. Yang D, menciptakan batasan antara budaya karena individu cenderung menilai dari sudut pandang subjektif. Ini juga jawaban yang betul. Yang E, menciptakan konflik karena individu cenderung ingin memberontak dari budaya asalnya. Ini adalah salah. Jadi pilihan antara yang A atau yang D. Yang A, kita perhatikan setiap individu selalu menjunjung tinggi budaya yang disosialisasikan dan diterapkan sejak dini. Ini tidak akan menjadi dampak negatif karena memang ini adalah definisi dari etnosentrisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, menciptakan batasan antar budaya karena individu cenderung menilai dari sudut pandang subjektif. Karena etnosentrisme bisa jadi konflik karena penilaian yang bersifat subjektif. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita bahas soal nomor 10, soal terakhir dalam video ini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Karakteristik masyarakat multikultural ditunjukkan oleh nomor berapa? Yang A, menjalin interaksi dan komunikasi dengan budaya lain. Ini adalah jawaban yang betul. 2, memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk agama. Ini juga betul. 3, mengembangkan toleransi terhadap suku dan agama yang berbeda. Ini juga betul. Yang 4, menjaga silaturahmi dengan baik antar warga daerah asal. Ini adalah salah. Yang terakhir, membatasi ruang gerak organisasi yang berbeda keyakinan. Ini juga salah. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3, yaitu jawaban yang A. Terima kasih untuk atensinya pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.